contoh ada negara, ya kebetulan yang baru berkembang dan sudah melengkapi itu kebetulan Cina begitu. Jadi mereka tuh punya peta yang lebih bagus daripada yang Google Map gitu untuk mereka sendiri dan lebih akurat lah gitu untuk kepentingan kita sendiri. Halo semuanya, selamat datang di podcast Direktorat Riset dan Inovasi, ruang dengar yang membahas inovasi, teknologi, dan ide-ide strategis dari kampus kita tercinta, Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan di era digital, yaitu intelijen geospasial. Dengan tema Seeing Beyond Limit, kita akan melihat bagaimana teknologi memungkinkan kita memahami dunia bukan hanya dari apa yang terlihat, apa yang bisa dilihat, tapi juga dari apa yang tersembunyi di balik data dan ruang. Dan tentu saja kami tidak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat kompeten di bidang ini, yaitu beliau adalah Bapak Wedianto Kuncoro. Selamat sore Pak. Sore ya ini. Selamat sore. Ya, siang Pak menuju. Selamat sore Mas. Terima Iya. kasih Pak atas kedatangannya. Iya, sama-sama. Dan di sini kita juga ditemani oleh co-host kita hari ini, yaitu ada Bapak Efson Trismono. Selamat sore Pak Efson. Ya, selamat sore. Selamat Selamat sore sore, Pak Efson. DRI semua. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin sedikit mundur ke belakang ya Pak. Baik. Bagaimana sih Pak awalnya Bapak bisa tertarik masuk ke dunia geospasial? Apakah memang sudah menjadi minat Bapak sejak awal atau justru hal itu berkembang seiring berjalannya karir? Baik, sebenarnya juga kalau kita lihat sudah masuk ITB itu sebenarnya sudah bagian dari akan profesi kita. Jadi jurusan manapun waktu itu kami sebenarnya kami pilih saja begitu. Tapi kemudian ketika masuk tingkat 2 mulai interest di situ. Karena memang bidang ini bidang yang jarang, tetapi sudah dari sebelum Masehi ilmu ini sudah ada begitu. Ya, nanti mungkin bisa saya sampaikan. Ya baik itu saja. Jadi ketertarikan sebenarnya mungkin juga ada garis tangan, tapi yang penting kita minat begitu ya. Kemudian kita mengeksplor, oh iya ini hal baru dan seterusnya. Itu saja dulu mungkin. Oke, berarti dimulai dari minat ya Pak ya? Ya. Atau mungkin biasanya minat itu menumbuhkan apa ya? Curiosity Pertama ya. justru curious dulu. Iya. Oh jadi berminat gitu, ingin lebih dalam mengetahui begitu. Curious aja dulu begitu. Kok bumi? Apa maksudnya? Kenapa bumi gitu kan dan sebagainya. Ya, tapi kemudian bentuk bumi dan sebagainya, bentuknya seperti apa? Kenapa bentuk bumi seperti itu? Oh mulai pengen tahu gitu. Ya, jadi minatnya jadi tumbuh, kemudian ya jadi dosen juga, jadi dosen akhirnya ingin lebih dalam lagi begitu sebenarnya. Jadi ada query. Jadi kalau minat dari kecil atau Enggak, Enggak. kita enggak tahu juga gitu. Kayaknya dari kecil emang belum ada ya Pak ya, kita Belum. tahu kegambar ada jurusan geospasial gitu. Iya. Tapi justru itu apa Iya. namanya kalau itu kekuatannya di situ jadi curiosity-nya bisa mengakselerasi apa sih ini gitu kan terus. Kalau mungkin dari kecil sudah ada gambaran kemudian nanti khawatir ada yang bosan juga kadang-kadang kan. Tapi Iya. saya pikir begitu. Memang sebenarnya semua sudah mengenal karena Globo itu ada di setiap sekolah SMP, SD, Ya, SMA kan ya gitu. Iya. Ya, jadi dari situ sebenarnya juga bisa. Itu Kalau boleh ditarik dari perjalanan tersebut, begini Pak Wed, apakah ada satu momen yang dimana memang Bapak mendapatkan titik gitu ya? Saya menyirisin ini, seneng saya dengan ini gitu ya. Kemudian saya mendalamilah mencoba begitu. Gitu. Ya, jadi begini. Pertama tentang bumi, tapi kenapa matematik gitu? Walaupun itu sebenarnya aplikasi matematik untuk geometri, tapi kemudian
ada ukuran bumi dan sebagainya. Kemudian sehingga dengan ukuran itu seperti globe itu sebenarnya ada posisi di sini dan sebagainya. Ingin tahu juga. Kemudian ini ilmu yang jarang begitu. Pada saat sebenarnya tidak jarang, saya bilang sebelum Masehi, tetapi kemudian banyak yang baru kan orang memang mungkin itu sudah istilahnya sudah sanatnya harus saya teruskan gitu. Akhirnya saya minati begitu. Dan memang banyak hal yang bukan main begitu tentang bumi. Tapi memang itu saya juga mendengar ada geografi, ternyata ini gitu ya Pak ya, ada matematikanya gitu ya, ilmu Ya, eksaknya gitu ya. sebenarnya geodesi itu sains dari geografinya begitu. Sains, jadi lebih bentuk buminya, matematiknya, gaya beratnya, ada fisikanya juga begitu. Jadi geografi mungkin penyajiannya, kemudian tema-temanya apa begitu. Tapi geodesi ini benar-benar menentukan bumi ini pusatnya di mana. Pusatnya bergerak karena ada lempeng tektonik bergerak, pusat berpindah. Terus kalau kita ketahui bahwa dari sistem posisi itu adalah koordinat, ada sumbu X, Y, kita matematik ada. Nah, itu berubah pusatnya karena bumi itu pusat berubah. Karena juga ada lempeng tektonik dan sebagainya. Nah, itu posisi jadinya matematik dan sedikit fisika yang gaya berat sebenarnya. Itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi Baik Pak, mungkin kan kemarin kita baru, di tahun ini ya, geospasial ada pusat baru gitu kan, baru ada pusatnya. Kira-kira apa sih Pak yang dikerjakan oleh pusat geospasial itu? baik. Bapak, Ibu mungkin tahu kalau pesan makanan gitu ya, ada petanya kan. Iya. Ya, tapi kemudian itu sebenarnya yang membuat bukan kita. Tapi kemudian kadang juga update-nya sudah berapa tahun. Sebenarnya Indonesia itu punya undang-undang informasi geospasial itu tahun 2010. Jadi kita itu harus menyelenggarakan BIG, ada Badan Informasi Geospasial, diserahkan untuk memproduksi peta-peta skala besar. Skala besar itu misalkan 1/50.000, 1 senti di peta sama dengan 50 meter di tanah gitu. Nah, itu sudah teliti ya, 50 meter 1 senti di peta, tapi kita belum punya begitu. Masih 1/50.000 itu kan. Padahal harusnya 1/5.000 dan sebagainya. Nah, yang Google itu skala besar sebenarnya. Sehingga kita bisa zoom dikecilkan, areanya diperluas, areanya nah, itu sebenarnya dari skala yang sebenarnya besar. Nah, karena undang-undang itu sudah ada, sebenarnya harusnya Indonesia sudah bisa artinya mandiri begitu. Kalau kita lihat contoh ada negara ya kebetulan yang baru berkembang dan sudah melengkapi itu kebetulan Cina begitu. Jadi mereka tuh punya peta yang lebih bagus daripada yang Google Map gitu untuk mereka sendiri dan lebih akurat lah gitu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, kemudian dari peta itu sendiri istilahnya peta ya, meskipun peta sebenarnya informasi geospasial itu. Geospasial. Geo itu bumi, spasial itu ruang ya. Jadi informasinya gitu. Informasinya tentang keruangan tapi dalam permukaan bumi gitu. Nah, itu ada 3 aspek gitu. Satu informasi IG ya, tadi informasi geospasial dasar itu yang saya bilang skala peta yang besar. Informasi geospasial tematik, kalau di geografi ada demografi dan sebagainya. Nah, itu yang tematik, tema. Kemudian ada satu sebenarnya yang penting yang belum pernah di Indonesia juga digarap, tapi itu menjadi sangat penting dibutuhkan oleh pemerintah begitu, negara malah. Informasi intelijen geospasial yang jadi judul ini begitu ya. Nah, tematik yang saya bilang skala besar tadi IGD itu baru 4% seluruh wilayah Indonesia. Jadi baru 4% kota-kota besar saja gitu yang skala 1/5000. Sehingga informasinya kenapa itu IGD harus ada? Contohnya membuat jalur WUS misalkan ya, contoh saja.
itu kalau atau membuat jalan baru, tol baru begitu ya. Kalau sudah 150.000 itu bisa dipakai oleh pihak misalkan institusi yang terkait untuk membangun jalan itu. Sekarang belum ada. Jadi masing-masing menyelenggarakan sendiri, kemudian tapi sebenarnya juga itu mana undang-undangnya harusnya BIG yang menyelenggarakan. Nah, yang tematik tuh banyak sebenarnya. Kalau di Amerika udah 700 tema begitu ya. Temanya banyak. Ya kependudukan, terus kemudian dari hobi dibagi di area Indonesia, hobinya apa saja, pakai kategori gitu ya. Nah, itu tema-tema. Tapi dasarnya adalah yang dasar IGD tadi. Jadi tema itu di atas peta yang IGD, sehingga di overlay dengan tema-tema tertentu. Nah, itu impian kita begitu. Itu yang makanya sampai sekarang masih saya terus ingin mendalami, karena saya ingin masyarakat kita lebih melek begitu ya dalam hal itu, tidak hanya untuk pesan makanan saja gitu kan. Nah, itu yang jalur tapi banyak gitu. Kita mau cari mau pindah gitu kan kemana gitu, kita cari areanya sini, kemudian di lingkungannya di sini dekat sini ada hutan alam gitu kan, wah pengen dekat situ dan sebagainya. Itu kita masyarakat jadi lebih melek kita dengan apa namanya geospasial tadi. Itu kira-kira jadi yang mungkin nanti saya lanjutkan saja, mungkin ada pertanyaan tentang yang informasi intelijen geospasial Iya, itu ya. itu yang mau saya tanyakan. Mm-mm. Kira-kira apa sih Pak intelijen geospasial dan apa bedanya dengan Ya, pemetaan yang lain? jadi yang informasi intelijen geospasial itu masih 0%, belum ada. Tapi ternyata pemerintah perlu. Contohnya illegal mining, ya, penambangan yang ilegal, terus penebangan hutan illegal logging, terus perikanan illegal fishing, itu diperlukan oleh pemerintah. Mereka diperlukan pemerintah apa? Itu ada kerugian negara banyak. Illegal mining, contohnya Bapak kan lihat, Bapak Presiden datang ke Bangka, kemudian ada illegal mining, ada itu nggak punya izin. Menteri Keuangan pun istilahnya bukan melihat masalah bahwa adanya cukai yang tidak terpenuhi karena ilegal tadi. Itu kalau ambil contoh lagi yang terbaru ya Korea, Jepang areanya tidak seluas kita gitu ya. Tapi Cina tadi luas. Mereka itu hampir dalam 5 tahun 1000% APBN-nya meningkat dari PNBP, penerimaan bukan pajak. Gitu. Jadi karena tadi cukai dibenahi dan sebagainya. Nah, itu diperlukan pemerintah. Jadi tujuannya untuk masyarakat juga begitu. Jadi istilahnya intelijen yang di sini adalah ada public safety begitu ya. Ada juga Indonesia Economic Safety begitu. Nah, itu memang pengambil keputusannya tadi ya intelijen tadi istilahnya ya. Jadi memang ada badan khusus, bukan kita semua yang mengambil keputusan begitu. Mau ilegal yang mana, mau izinnya dari mana, itu punya intelijen itu punya datanya. Kemudian minta mungkin kami membantu gitu sebagai dapur ini. Kemudian ini daerah tambang Bangka, Belitung, ini Bangka terutama ya. Ini areanya yang ilegal, areanya itu. Bapak kan bisa bayangkan tadi. Misalkan kalau kita pakai Google Map ke suatu daerah kan ada pinpoint gitu. Tapi ini kemudian ada area kita tampilkan bahwa itu harus teliti jadinya. Jadi bahwa itu area itu area ilegal. Nah, terus yang penebangan hutan juga bisa kita lihat lokasinya berapa kerugian akibat penebangan hutan yang ilegal ini gitu. Karena nggak mungkin suatu daerah di hutan lindung ada agak gundul atau ada tanaman lain begitu. Nah, ya, contohnya itu. Kemudian yang di Sumatera kemarin, Sumatera, kami coba hitung misalkan sebenarnya pemerintah ingin
menormalisasi daerah misalkan, kok lupa, yang daerah Aceh yang selatan. Nah, mereka itu kan, di situ areanya itu sungai, tertutup lumpur, itu Oh. tutup lumpur, kemudian sampai ke pantainya juga. Hmm. Kalau dilihat itu nanti kalau ada hujan, airnya kemana-mana kan, ada Iya, banjir baru. Iya, Jadi betul. ingin dikeruk. Berapa hitungan misalkan, endapan itu, ya waktu itu kami hitung sampai 3 juta kubik. Jadi memang pemerintah memang mau turun di situ, pemerintah khusus ya yang satgas khusus akan menggali itu dan memindahkan gitu, supaya normal kembali, daerah itu. Contohnya seperti itu. Kemudian daerah kita juga karena tadi tidak hanya seperti yang saya tadi pesan apa namanya, makanan, tapi juga ada beda ketinggian. Jadi sungai itu ngalirnya dari mana. Terus kemudian kayak contohnya, misalkan area, misalkan, longsor misalnya terjadi, itu airnya dari mana. Nah kita itu punya teliti bisa sampai hitungan kita 1 meter gitu, ketinggian beda ketinggian. Jadi kita bisa hitung, oh ini air dari jalur sini, dari jalur sini, iya. sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap, banjir. Dan tapi ternyata memang kalau yang Sumatera, tidak umumnya adalah adanya, siklon yang masuk ke ekuator, yang masuk ke apa namanya, Sumatera Utara, mestinya nggak masuk, sampai Aceh pun tidak masuk. Tapi itu agak khusus yang kemudian akhirnya tumpah begitu di situ. Kalau dan bedanya karena ya istilahnya begini, jalur siklon itu sebenarnya di utara ekuator atau selatan ekuator, sehingga dia akan berbelok dan sebagainya dengan kecepatan yang tidak ada percepatan lah mungkin. Tapi ini seperti bingung dia begitu. Contohnya ini area yang tidak pernah ini karena pemanasan yang unik gitu dari laut dan akhirnya dia terjebak di situ. Nah seperti itu. Jadi ternyata jumlah curah hujannya kami hitung juga. Dari longsoran-longsoran ini, oh ya ini longsoran ini hutannya banyak banyak, tergerus juga begitu. Jadi bukan yang gundul, jadi hutan yang digerus begitu akhirnya ya terbawa gitu. Nah itu, jadi untuk menyelamatkan masyarakat juga. Jadi tidak ekonomi saja, yang tadi ilegal, kemudian, masyarakat juga itu sih yang fishing misalkan yang laut itu ada illegal fishing, kemudian juga fishing itu kita bisa lihat juga dari pertambangan ini, kemudian pelabuhannya di mana, kok dia ngangkutnya lebih banyak daripada izin dia gitu ya, atau kita cek kemudian kita uji petik, wah ini ada sesuatu, ya saya tidak bicara itu ada caranya, nanti saya seperti ngajarin nanti jadi, tapi ternyata begitu, itu kerugian negara. Nah makanya kenapa, informasi intelijen, geospasial. Karena kalau di Amerika ada itu, badan itu. National, Geospatial Intelligence Agency. Australia sebagai aliansinya dari Amerika punya, Australian, Geospatial Intelligence Organization. Tapi tujuannya ya seperti itu. Kira-kira itu dulu. Ini nyambung aja ya. Kalau di Indonesia punya Pak kita lembaga itu, sejenis intelijen geofasial. Justru itu belum, kami dulu gini, jadi begini. Pertama kami sebenarnya ingin membantu sebuah institusi saja dengan ide-ide kami. Ternyata, aduh, apa yang ide kami itu masih pun rasanya jauh dimengerti gitu ya. Wah kapan ada instansinya, akhirnya kami tidak ingin buat pusat, pakai pusat baru berdiri, November kemarin, 24 November. 2025 itu dalam 2 bulan diajukan, kami juga intensif gitu ya sampai di Senat dan sebagainya. Karena apa? Oh kita netral perguruan tinggi. Kita ngomong, nah tapi bukan sebagai pribadi dosen gitu, bukan sebagai dosen keilmuan ini, tapi pusat itu lebih institusional. Ya akhirnya makanya kami mengadakan istilahnya roadshow juga, datengin instansi, ini loh pentingnya, tapi bukan kami hanya dapur gitu loh. Dapur yang chef gitu ya, tapi ya restorannya ya instansi-instansi ini, itu yang kami sedang ini. Oleh sebab itu juga kami dengan
Badan Intelijen Negara, tapi, di situ mungkin yang institusional, artinya yang kelembagaan. Artinya justru kami inginnya lembaga itu, paham, jadi bukan teknologi. Kalau teknologi kami udah tahu sebenarnya. Jadi bukan soal itunya, jadi memasyarakatkan bahwa ini penting. Sehingga, Badan Intelijen itu juga, diberitahu, kemudian, Kemenhan juga, terus institusi terkait diberitahu, dan BIG sendiri yang mengamanah undang-undang. PGI Anda harus berubah, Anda harus begini. Jadi kami itu sebenarnya ya apa ya, kalau dilihat seperti saya selalu dalam FGD, kita tuh kan, ada pentahelix ya. Triple helix aja dulu. Iya. Perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta. Nah, ditambah ada 2 lagi media, dan 1 lagi adalah asosiasi-asosiasi terkait. Nah, ini kami ingin bergerak semua gitu. Jadi pusat ini sebenarnya tujuannya istilahnya, hayu ini penting. Tujuannya apa? Kalau kita mandiri kita punya Google Maps sendiri nanti begitu. Tapi bukan hanya cita-cita, harus gerak semua begitu. Nah, itu sebenarnya belum ada, tapi justru kami ingin menjadi inisiatornya juga, bukan inisiator saja, istilahnya bukan provokasi juga ya. Pokoknya hayu gitu ya, gitu ya, untuk semuanya. Ya itu makanya itu tadi judulnya itu suatu inovasi sebenarnya. Ya kami juga melihat bagaimana mengatasinya ini. Kami beritahu instansi Anda kalau mau ini, membantu ini, oke, konsultasi dengan pihak terkait negara, kemudian nanti Anda melakukannya begini-begini, silahkan gitu. Kami carikan juga channel kepada mereka, ya silahkan. Karena kita juga udah sibuk ya begitu ya, dari dosen dan sebagainya. Tapi kemudian tujuannya ada Indonesia berubah dari semua itu. Nanti yang pesan makanan udah pakai peta Indonesia sendiri gitu. Nggak pakai ini lagi Pak ya. Kalau kita lihat Pak, memang ini strategis, kemudian bisa memitigasi begitu ya Pak. Mitigasi, betul. Mitigasi, bahkan antisipasi malah ya Pak ya. Betul. Artinya betapa pentingnya negara Republik Indonesia ini tentang intelijen geofasial gitu ya. Betul. Nah, mungkin jangan-jangan karena belum punya itu, jadi kita tidak tahu kapan, kemudian di mana akan terjadi longsor, banjir, musibah gitu ya. Jangan-jangan ini penting sekali nih Pak Wet dan tim ini Pak, untuk membuat yang seperti di Australia, Amerika gitu ya, membuat memang badan itu diperlukan gitu ya. Betul. Bukan hanya sebagai sarana untuk diskusi-diskusi. Betul. Nah, untuk kedepannya gimana nih Pak Wet? Ini pusat dulu kita. Udah, kemudian institusi ada yang sudah ada yang diamanai undang-undang, misalnya BIG, dia harus membuat satu kedeputian sendiri untuk itu. Tapi itu harus konsultasi ke badan-badan negara. Jadi dia datanya nggak boleh tersebar luas, kan beda ya IIG dengan yang tema-tema kayak penduduk apa gitu. Tapi nanti itu dulu, nanti kemudian karena kalau pihak badan negara itu strategis, dia bukan juga sampai ke operator. Nah, operator itu nanti mungkin bisa BIG seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu. Dan itu kami juga godok itu, lembaganya kayak apa nih gitu. Nah, kami diskusi satu sama lain begitu. Dan ya karena tujuannya Indonesia nanti ke depan lebih inilah begitu. Seperti itu. Nah, mitigasi. Nah, sebenarnya juga tidak hanya itu, misalkan jembatan ini mau ambruk loh, dipantau oleh kami gitu. Di dapur ya. Tapi nanti hasilnya dari institusi yang terkait, ini hasilnya gitu. Ya kelihatan gitu. Kalau di Cina udah sampai stasiun kereta api cepat, dia pantau. Ada yang memang agak ambles gitu ya. Ya sampai ke situ nanti. Mitigasi tadi itu bukan main begitu. Jadi ekonominya jadi benar-benar efisien dan lebih mungkin PNBP-nya makin besar. Dan kemudian kalau kita lihat lagi seperti di Cina begitu, contohnya aja, saya sekarang contoh yang negaranya besar lah seperti kita gitu ya. Nah, dia juga sebenarnya bisa memantau pembangunan jalan, ketebalan jalannya gimana, jalurnya sesuai dengan rencana enggak gitu. Jadi pihak pengambil keputusan
bisa memantau dari jauh gitu. Tadi kayak intelijen geospasial, jadi dia bisa melihat korupsi berkurang gitu. Itu. Iya. Tapi mudah-mudahan saya mengajak juga bukan menutup rezeki Bapak Ibu dalam sisi itu. Ada hal lain lah Pak, tenang gitu Bapak Ibu. Iya. Ya itu saja. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu Pak, setiap teknologi pasti punya tantangan. Hmm. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dari intelijen geospasial di Indonesia ini, Pak? Baik, pertama yang isu utama adalah selalu kedaulatan. Karena kita nggak punya datanya. Tapi kita juga berbicara karena dari perguruan tinggi ya. Bisa saja gini deh, seperti kita membeli sesuatu bahan begitu ya. Tapi kemudian dari bahan itu kita minta si produsen yang dari luar negeri tadi bikin pabrik di Indonesia. Jadi langsung ke konsumen di kita. Pabriknya punya Indonesia gitu kan. Terus kemudian bahan itu bisa dibuat sendiri. Nah, kemudian juga akhirnya kita punya sumbernya sendiri, bahan baku sendiri untuk ke pabrik itu kan jadi mandiri. Tapi kalau langsung bikin pabrik itu tidak dengan bertahap, akan repot. Teknologi juga seperti itu. Ada banyak stepnya. Kita biasanya jadi gini, kalau data, contohnya data satelit, itu dianalisa yang punya satelit. Enggak sekarang. Kami pusat siap menganalisa dengan data mentah gitu kan. Kita olah sendiri untuk analisa keperluan Indonesia ya, dengan badan intelijen maunya apa kita olah sendiri. Nah kemudian karena sebagai pelanggan, kemudian kita minta dong kita untuk bisa ngambil data sendirilah, tidak dioper data mentahnya aja gitu kita olah. Sekarang kita juga bisa ngambil untuk misalkan keperluan Bangka Belitung misalkan, kita ngambil sendiri gitu, kita analisa sendiri. Berikutnya sampai ke satelitnya kita bisa sewa. Seterusnya, tolonglah kita kan udah pelanggan satelitnya, kami mau belilah harga murah gitu, atau harga yang sudah pelanggan gitu, bukan murah ya, harga pelanggan, akhirnya punya satelit sendiri. Itu teknologi. Jadi teknologi itu kadang-kadang memang di konsep teknologi kita harus continually loncat gitu ya. Tapi ada beberapa biaya kita nggak punya. Nah, jadi dengan PNBP dan sebagainya justru kita membiayai untuk mandiri nanti gitu, kedaulatan tadi. Nah, itu yang kami olah di pusat ini sebenarnya. Itu ya. Makanya kami akhirnya roadshow tadi untuk ngasih tahu lah ini nggak usah mikir yang itu, ini kami bantu pikir yang ini dan Anda akan nanti PNBP ada pemasukan dari negara untuk institusi Anda lah gitu dan dihitungkan juga. Contohnya begitu. Iya, Mbak Nadia, saya mungkin yang terakhir ini ya Iya. buat dari Iya. saya. Jadi ke depan Pak untuk perkembangan dengan ya dimulai dari sini ya Pak ya, dari ITB untuk geofasial lah yang Geospasial, strategik gitu, intelijen geofasial gitu ya. Nah, ke depan kira-kira untuk 5 tahun, 10 tahun mendatang apa yang bisa terjadi gitu ya, atau menjadi ada target lah mungkin ya Pak ya, Iya. sebagai pakar di bidang ini gitu Pak ya? Ya, pertama sederhana dulu, dari Undang-Undang IG itu tahun 2010, sekarang 2026 berapa tahun? 16 ya? 16 tahun. 16 tahun baru 4% area Indonesia. Kalau 100% itu berapa ratus tahun. Tapi ini bisa 2 tahun Pak, 5 tahun. Artinya apa? Perlu tambahan SDM. Lulusan-lulusan perguruan tinggi yang bidang ini bisa diserap. Bahkan SMK pun bisa terserap bidang ini. Itu ke depan. Jadi prospeknya untuk bangsa ini memang ya pengangguran berkurang lah gitu, teknologi seperti itu tadi. Jadi kami merencanakan 5 tahun, tapi kan gini, peta Bandung itu diupdate tahun 2016 sudah dilakukan pemetaan udara. Terus kemarin 2024 hampir berapa 8 tahun, itu sudah hampir 10.000 titik berubah di Bandung. Kayak bangunan yang belum ada jadi ada. Kan berubah, harus diambil data baru. Istilahnya kalau supaya gampang saya istilahnya walaupun pakai istilah Google Map baru gitu. Sudah ada bangunan ini gitu.
Nah, Bandung seperti itu, dalam 6 tahun saja sudah 10.000 titik berubah. Jadi itu akan terus. Indonesia kan sedang berkembang, ada daerah yang berkembang dan sebagainya. Kemudian belum lagi tadi misalkan ada daerah yang sudah longsor dan sebagainya harus dipetakan kembali gitu. Nah itu terus sudah gitu. Karena saya kembali ke Cina. Cina itu petanya tiap 6 bulan sekali update. Tiap 6 bulan berarti kan panjang terus gitu loh. Pembangunan dia nggak berhenti kan. Nah gitu 6 bulan sekali. Itu saja contohnya. Yang kita mungkin nggak sampai ke situ ya, yang dari 16 tahun bisa 3 tahun saja sudah hebat 100% gitu. Itu perlu tenaga banyak dan kemudian updating tadi kan permukaan tutupan lahan berubah terus ya, apalagi kita negara yang memang sedang berkembang begitu, terus berubah dan luas lagi. Yang tadinya area perkebunan, kemudian perkebunannya yang sudah ini ditelaah akhirnya bisa jadi yang hal lain misalkan untuk kayak IKN kan. Tadinya itu seperti itu dan sebagainya terus berubah memang. Itu saja mungkin. Jadi prospeknya besar dan ya mungkin itu PR saya kalau sudah saya tidak ada begitu. Ya supaya jadi bangsa inilah gitu. Kami bukan saya ya, kami di pusat gitu. Sebenarnya itu tujuannya. Sebenarnya tadinya dari hobi begitu ya. Tapi hobinya hobi yang memang bidang ilmunya gitu. Tapi kemudian ini bangsa ini harus berubah begitu dan semua menikmati hal itu. Itu jadi panjang, Pak. Jadi masanya ya terus saja. Gitu. Baik Pak, jadi banyak kan pendengar dari kita ini mereka masih mahasiswa atau mungkin ya generasi muda yang memang belum terlalu familiar atau mengenal apa sih bidang ini itu gitu Pak. Kira-kira kalau mereka tertarik nih Pak ingin masuk dunia geospasial, skill apa yang sebaiknya mereka mulai persiapkan? Ya mungkin sebenarnya yang utama matematik ya mungkin. Tapi kemudian untuk saya sih nanti semua masyarakat menjadi terlibat di bidang itu. Oh iya. Iya, jadi kecuali ada yang nanti tadi dari curiosity ada yang berminat. Saya pengen memproduksi. Ya masuk saja. Nanti dia akan menyesuaikan. Walaupun tidak menguasai matematik, nanti juga dia belajar matematik karena dia minat. Passion ya istilahnya. Passion Nah, dulu ya. jadi nggak masalah. Karena justru itu yang untuk kami ingin, kewajiban kami adalah mengenalkan kepada masyarakat ini penting. Dan sudah penting sebenarnya ada pesan makanan, ada kirim barang dan sebagainya itu udah dipantau gitu kan ya. Itu udah bagian, tapi kita berdiri di kaki sendiri gitu. Sehingga secara ekonomi juga nggak mungkin pihak yang tadi penyedia makanan daring online dan sebagainya, dia mungkin sewa kan ngambil data itu. Nah, ini pemerintah juga masuk ke pemerintah mungkin harga ya artinya untuk pemerintah tambahan pendapatan negara, tapi kemudian juga tidak mengikat sekali kepada bisnis itu gitu. Jadi panjang. Jadi kalau Mbak tadi ingin dilihat saja nanti minat sudah memang tertarik. Jangan juga kalau yang muda itu berminat karena orang tuanya nyuruh begitu ya, janganlah nanti malah yang nanti passion itu muncul lah. Kalau memang sudah bagian dari keseharian, saya berminat, nanti pasti bisa. Dan saya yakin itu berminat pasti kalau itu saja Mbak. Baik, wah luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Iya, saya jadi ngobrol banyak begini ya. Iya. Kan Maaf. begitu kan. Nggak apa-apa. Sekali bicara bisa 2 Iya. menit. Oke, baik. Kita belajar bahwa intelijen geospasial bukan hanya tentang peta, melainkan juga tentang bagaimana kita memahami dunia secara lebih dalam, bahkan melampaui batas yang terlihat. Baik. Dari data menjadi insight, dari insight menjadi keputusan, dan dari keputusan menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Wedianto sudah meluangkan waktunya dan memberi kami banyak insight kepada pendengar kami juga. Terima kasih Pak, Mbak, dan para pendengar yang telah menyaksikan
pendapat saya gitu. Dan kami sebenarnya saya mewakili teman-teman. Terima kasih Pak Baik. Wet ya. Ya, Sudah mewakili, sudah. baik. Terima kasih Terima juga pada kasih. Pak Efson yang sudah menemani kita Hmm. pada episode kali ini dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap ingin tahu, tetap belajar dan mari kita lihat dunia beyond limit. Ya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih.